terima kasih kepada Deden Kartini sudah membuka pertemuan hari ini. Untuk share screen boleh minta tolong, Farid. Konfirmasi kepada teman-teman apakah yang sudah tertampil. Ada, ada. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah konfirmasi dan Farid. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi washabihi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom ini walaupun kita belum pernah tetap muka. Semoga kita bisa selalu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang kiamat. Untuk selanjutnya di sini kelompok 10 akan mempresentasikan yang bertemakan sifat terpuji dan tercela dalam membina kehidupan masyarakat. Next. Untuk anggotanya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada Nisa Sofiarani, ada Nisa Lutfiani, ada Puspa, ada Putri, ada Muhammad Daud Syana Naufal, Torik dan Yulisa Perdana Putri, dan saya sendiri Patan Kamalwana. Untuk selanjutnya akan dibacakan slide-nya oleh Saudari Puspa. Waktu dan tempat saya silakan. Pengertian sifat terpuji. Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Setiap manusia harus memiliki perilaku terpuji, karena perilaku adalah cermin dari diri kita sendiri. Orang yang berperilaku terpuji akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan disayangi sesama manusia. Setiap orang harus berperilaku terpuji supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang berperilaku terpuji akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan disayangi sesama manusia. Setiap orang harus berperilaku terpuji supaya bahagia di dunia dan akhirat. Orang yang berperilaku terpuji dan berakhlak baik dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yuli Perdana Putri. Waktu dapat saya bisa. Tes. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud disebutkan tentang perilaku jujur seperti berikut. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perilaku benar atau jujur itu baik. Sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan jalan ke surga. Dan sesungguhnya seorang hamba yang selalu bertindak jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu perilaku jahat dan kejahatan itu menunjuk jalan ke neraka. Dan seseorang yang
bertindak dusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai penista. Selanjutnya, contoh sifat terpuji dalam bermasyarakat. Contohnya itu ada pertama, menyayangi yang lemah. Selanjutnya, menyayangi anak yatim. Lalu suka menolong, bersikap pemurah dan dermawan. Melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh pada yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang mungkar. Lalu menaati ulama dan ulil amri. Selanjutnya bersikap toleran. Lalu sopan dalam berpergian, dalam berkendaraan, dalam bertamu dan menerima tamu, dalam bertetangga, dalam makan dan minum, dan dalam berpakaian. Selanjutnya ada pengertian sifat tercela. Secara bahasa, sifat tercela adalah sikap atau perbuatan yang tidak baik. Sedangkan menurut istilah perilaku ialah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang banyak. Secara umum, sifat tercela berarti sikap seseorang yang tidak senang apabila melihat orang lain mendapat keberuntungan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sikap tercela ini timbul karena adanya permasalahan atau permusuhan dari satu individu ke individu lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah disebutkan tentang perilaku berbuat baik kepada tetangga seperti berikut ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Akhrajuhul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh mengganggu tetangganya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik, atau kalau tidak begitu, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, contoh sifat tercela. Yang pertama ada anania atau egois. Anania atau egois merupakan sifat mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak mau memikirkan urusan sesama orang Islam, maka bukan termasuk golongan mereka. Al-Hadis. Yang kedua ada godok. Godok menurut bahasa artinya marah. Sedangkan menurut istilah artinya perasaan tidak senang karena diperlakukan tak sepantasnya oleh orang lain. Umat muslim harus mengontrol amarahnya agar tidak mendapatkan mudorotnya. Sebagaimana di dalam hadis, tidaklah seseorang marah kecuali dia akan semakin dekat dengan jurang neraka. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya. Yang ketiga ada hasad. Hasad secara bahasa artinya iri hati. Menurut istilah yaitu perasaan tidak senang ketika orang lain memperoleh nikmat. Orang lain yang memiliki perasaan hasad, kebaikannya tidak akan diterima seperti api membakar kayu bakar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Jagalah dirimu dari hasad. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Yang keempat, namimah. Namimah menurut bahasa adalah adu domba. Sedangkan menurut istilah yaitu melakukan perbuatan yang dapat mengadu domba dua orang atau kelompok sehingga terjadi permusuhan dan saling membenci. Adu domba merupakan sifat tercela dan hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. QS Al-Qalam 10-11. Selanjutnya yang kelima, gibah. Gibah secara bahasa artinya menggunjing, sedangkan menurut istilah yaitu membicarakan kejelekan, kekurangan, dan aib orang lain yang tidak disukainya. Orang yang gemar melakukan sifat tercela ini sama saja seperti memakan daging saudaranya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Kemudian, orang yang gibah ganjaran dosanya lebih berbahaya dari zina. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah oleh gibah, sesungguhnya gibah itu lebih berbahaya dari zina." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abid, Ibnu Abid, Daun Bia, dan Ibnu Mardawi. Kesimpulan, perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Kendatipun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Perilaku tercela yaitu suatu perilaku yang melanggar aturan agama Islam. Karena pada dasarnya agama Islam mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang mau jawab, mungkin saja.
Halo, tes. Tes, tes. Halo, kedengeran nggak? Masuk sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Dan untuk teman-teman saya yang di kelompok saya boleh dicatat dulu terlebih dahulu. Iya, langsung sesi tanya jawab aja, Pak Tan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Jarod dari mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, boleh Jarot, silakan. Tadi saya itu agak sedikit terbesit dan tentang penjelasannya tentang akhlak apa tuh perbuatan tercela. Salah satunya tadi ada penjelasan yang sifatnya tentang kebohongan. Saya mau bertanya tentang kebohongan. Ya, kenapa tuh? Ya, Eh, boleh. Misalkan saya ada di posisi mengumpat atau mengumpetin gitu atau menyembunyikan seseorang yang saya tidak tahu sebabnya tiba-tiba dia lari ke saya, tapi ketika itu ada kerumunan warga yang menyamparin ke saya gitu dan menanyakan ke saya gitu. Melihat orang nggak ciri-cirinya ini nggak gini 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 gini. Sedangkan yang saya umpetin itu ingin dibunuh gitu atau ingin dimatikan lah gitu dengan segerombolan orang ini gitu. Nah, saya tiba-tiba berbohong gitu agar seseorang ini tidak terbunuh gitu, tidak ingin dibunuh, tidak jadi dibunuh oleh segerombolan orang-orang ini. Apakah itu suatu perbuatan tercela dengan berbohong yang seperti itu apa tidak? Oke, baik. Terima kasih kepada saudara sudah bertanya tentang kebohongan ya. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Itu ya, saudara.
Jarod, maaf. Kalau boleh tahu itu ada kasus apa ya? Soalnya nggak mungkin warga ingin membunuh dia kalau dia nggak ada kasus. Nah, itu dia. Di sini uniknya itu saya tidak tahu sebabnya gitu. Nggak tahu sebabnya dia ada kasus apa, tapi si seorangnya ini tuh ingin dibunuh. Dia juga tahu ingin dibunuh dan orang yang bergerombolan ini pun ingin membunuhnya gitu. Tanpa tahu sebabnya apa gitu. Saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi saya menyembunyikannya dia itu. Gimana itu? Menurut saya ya, izin teman-teman. Ini sharing aja sih. Alasan kamu melindungi dia apa dan tanpa kamu tahu alasannya? Kan kamu nggak tahu tuh permasalahannya. Tapi kenapa kamu menyembunyikan dia? Aku tanya itu dulu. Alasannya gitu, Iya, menyembunyikannya. aku tanya dulu alasannya. Kalau saya pribadi ya, tapi kan itu kan bukan saya gitu, bukan contoh saya gitu. Kalau saya pribadi, saya jawabnya ya karena ingin dibunuhnya itu tadi, ada rasa kemanusiaannya aja di situ, ada rasa masa sih manusia ada hukum di negara ini langsung tiba-tiba ingin dibunuh aja gitu. Emang nggak ada hukum lain apa gitu? Kan ini negara hukum tuh. Enggak, Alasan saya itu masalahnya gini aja. nih. Setiap orang pasti ada alasan kenapa mereka ingin membunuh. Sebenarnya emang nggak boleh sih itu kekerasan, ada hukum kan, ada negara. Tapi yang saya tanyakan di sini, Anda belum tahu alasannya, tapi Anda menyembunyikan orang tersebut. Pertanyaannya, Anda kenal dengan orang itu? Tidak kenal. Terus orang itu cerita kenapa dia ingin dibunuh. Enggak cerita, tapi dia hanya ingin ngomong ingin dibunuh aja gitu. Dan segerombolan orang datang juga itu memang benar. Dan menanyakan saya juga ingin dibunuh katanya gitu. Anda salah menurut saya. Walaupun Anda ingin melindunginya, tapi menurut saya Anda salah karena Anda tidak memverifikasi seorang tersebut kenapa dia ingin dibunuh. Pasti ada sebab dan ada kesalahannya yang mungkin dia nggak ingin ceritakan. Seharusnya kamu menanyakan. Kalau kayak gitu, kamu tuh kayak apa ya namanya? Menyembunyikan apa sih bahasa bagusnya tuh? Seharusnya Anda itu tanya dulu kenapa Anda ingin dibunuh, kayak gitu-gitu. Pasti setiap orang tuh pasti ada alasan dan sebab, kan bisa diomongin baik-baik kayak gitu. Tapi kalau di keadaan yang genting seperti itu, di keadaan yang tidak tenang seperti itu dan tiba-tiba mendadak, apakah harus tetap ditanyakan dulu gitu? Sedangkan waktunya itu sangat cepat gitu. Tapi setelah itu diklarifikasi pastinya. Kalau dia memang salah ya dibawa, diadili gitu. Tapi secara hukum Izin nyanggah boleh gak? Bukan nyanggah, maksudnya mau jawab. Boleh, Sapa, boleh. Boleh. Ini kan tadi ini tuh kelompok 10 izin jawab ya. Ini itu tadi pertanyaannya ada kisahnya, nggak tahu ulama atau sahabat waktu itu di zamannya sahabat atau tabi'at, lupa detailnya gimana, cuma ini kisahnya sama persis. Jadi ada mungkin ulama ya, yang diingat yang sampai ingat tuh ulama. Beliaunya lagi duduk di teras. Ada di teras yang 2 kursi ini. Dia awalnya duduk di sebelah kanan. Terus ada seorang ini laki-laki datang. Dia nih sama dikejar-kejar warga, terus bilang tadi ibaratnya minta tolong lah untuk disembunyikan gitu. Nah terus habis itu udah kan ditolongin karena ya tadi si ulama ini nggak tahu apa-apa gitu. Ibaratnya cuma hendaknya mau nolongin orang gitu. Nah terus habis itu yang si cowok, yang laki-laki ini udah bersembunyi, udah ngumpet, terus yang si ulama ini yang tadinya duduknya di sebelah bangku yang kanan, dia langsung pindah ke yang kiri.
Nah, kemudian ada warga langsung nanya kan, pas dia udah pindah di duduk kursi yang kiri, dia tuh bilang, ada warga yang nanya, ibaratnya, "Apakah kamu ngelihat seorang pemuda yang lari ke sini?" Terus, nah apa jawaban ulama? "Semenjak saya duduk di sini, saya tidak melihat seseorang laki-laki pun," gitu. Jadi, menurut saya kesimpulannya, bohong itu emang nggak boleh, tapi selagi masih bisa ibaratnya ini kan nolongin orang ya, nggak bener juga sih bohong itu dibenarkan gitu ya, tapi ya tadi, ibaratnya gimana caranya biar kita nggak bohong, tapi kita bisa melindungi orang. Emang tadi bener kan, semenjak dia duduk di kursi yang kiri di sebelah kiri ini, dia ini nggak, apa namanya, nggak bohong gitu. Ini ada kisahnya cuma lupa detailnya gimana. Itu mungkin bisa membantu. Terima kasih. Ya kan, ulamanya pindah duduknya. Coba tadi dia nggak pindah. Bohongnya itu kali kan untuk kebaikan, kan ada ya namanya berbohong untuk kebaikan. Ya nggak sih? Suaranya nggak jelas, Patan. Serius. Ayo semangat. Izin nambahin boleh nggak? Ya, boleh silakan. Tadi kan, berbohong itu, apa sih istilahnya bicara tuh, boleh atau enggak gitu, gimana, kita nyembunyiin si orang itu. Sebenarnya, bohong itu nggak bisa tanpa memperhatikan konteksnya. Maksudnya, pada waktu seperti apa kebohongan itu disampaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkan seorang Muslim untuk berbohong saat saat dia berada dalam 3 keadaan, yakni saat perang, dalam jalan Allah, mengupayakan perdamaian antar sesama Muslim, dan interaksi suami istri dalam menjaga harmonisme rumah tangga. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, perempuan tersebut mendengar bahwa Rasulullah bersabda, bukanlah seorang pendusta yang berusaha mendamaikan antara seorang dengan yang lain, sehingga tumbuh kebaikan, atau ia berkata jadi lebih baik. Nah, jadi berbohong demi kebaikan yang tadi yang diceritain oleh Jarod gitu, maksudnya itu boleh, maksudnya bukan berarti kita melindungi orang yang salah, tapi itu bukan dibenarkan juga sih. Bisa dibilang dibenarkan karena itu kan mendamaikan ya. Paham nggak maksudnya? Jadi berbohong itu diperbolehkan oleh oleh Nabi dalam 3 hal tersebut, yakni dalam peperangan, dalam jalan Allah, dan yang tadi Uci sebutin tadi. Gimana, Mbak? Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Mantap. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih yang sudah menambahkan. Kedengeran nggak? Ya, jelas, Kedengar. Patan. Oke, makasih ya yang sudah menambahkan tadi jawabannya. Untuk sesi tanya jawab, apakah sudah beres? Atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, ditutup. Lanjutlah, Patan. Iya, ya udah, sok, mangga.
Yuk, dipersilahkan kepada sahabat-sahabat, teman-teman semua yang mau bertanya. Masih ada waktu. Berapa menit lagi, Tin? 30 menit lagi ya? Red, ini berapa menit lagi, Red? Iya, boleh, boleh. Ini dia Zoom-nya? bayar kok. Oh Dia iya. keren. Zoom-nya bayar, keren. Oh iya dong. TP Pasko. Sombong banget. Eh, Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Tuh, kelompok 10. Ayo biar diskusinya lebih seru. yuk Yuk, dibuka forum tanya jawab. Kan itu apa namanya PPT-nya di-share ya di grup. Iya, Tin. Baik. Ntar di-share di grup kok hasil diskusinya apa aja, pertanyaannya apa aja. Oke? Penuh nih memo. Oke. Kayaknya, Tin. Gak ada yang nanya lagi nih, Tin. Gimana, Tin? Mungkin udah pada pinter. Ini Iya. juga hujan sih. Iya, Ya udah pada ngantuk kayaknya, Tin ya. Ditutup aja kali ya, Tin ya. Tanya dulu, udah paham belum mereka? Oke, mereka oke. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kalian sudah pada paham kan ya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 10. Dipaham gak semua? Insya Allah. Diam itu ada dua arti loh. Ya. Antara dia bisa, antara dia tidak paham. Dan antara dia bingung mau nanya apa. Ya, bisa jadi mereka tuh pusing dengan pertanyaannya tuh kayak gimana mungkin. Dan sekarang coba dari kelompok ini sekali-kali ngasih pertanyaan buat pesertanya. Pertanyaannya kayak gimana tuh? Dia ditanya, kalian tadi kan ngejelasin apa? Coba ditanya. Ada yang bisa jawab nggak kayak gitu, itu poin loh. Ini direkam juga kan? Keren tuh. Iyalah, jelas. Ya udah Fatan, mungkin nggak ada yang tanya. Kalian boleh tutup, tapi PPT-nya dikirim biar bisa dipelajari lagi. Iya, Tin. Mungkin ditutup saja ya hasil presentasi hari ini dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan dalam membuat PPT atau memaparkan materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan berzikir kita berdharma, dengan berpikir kita berdialektika, dengan amal soleh kita berdharma. Sekian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kasih aplaus dong. Dah, selamat istirahat. Besok kelompok yang presentasi kelompok 11 ya. Kemungkinan kita nggak jadi offline. Kemungkinan kita online dan sampai UAS. Nah ya, ditutup.